Jabatan hanyalah sementara dan profesi juga akan hilang dengan hilangnya manusia di dunia ini. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk merasa lebih baik kecuali hanya Allah yang memberikan legitimasi pada diri kita, dan itu tidak di sini tapi di akhirat. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib menuju isya rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengisi pundi-pundi amal kita, mengisi kantong bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini dengan kesehatan, dengan keimanan, hati yang terbuka, pikiran yang lapang, sehingga kita bisa hadir juga di dalam majelis yang kita cintai ini. Selanjutnya kita menyampaikan salawat dan salam buat manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, pembimbing kita, tuntunan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, baru kemarin rasanya kita menyaksikan berbagai macam pesta kebahagiaan, euforia kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, bangsa Indonesia. Kita bahagia, bangga dan merayakannya. Anak cucu kita tanamkan bahwa tanggal 17 Agustus adalah hari kelahiran bangsa Indonesia, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berbahagia dan kita layak untuk melakukan itu. Layak kita untuk berbahagia, karena kemerdekaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu diabadikan oleh para pendahulu kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita memperoleh negara kita, memperoleh kemerdekaan atas diri dan tanah kita adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemerdekaan itu telah Allah berikan kepada kita, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita ini dibandingkan orang-orang Arab, dibandingkan orang-orang Palestina, kita ini kecil-kecil Bapak Ibu, kecil-kecil badannya, orangnya juga pemalu, orang Melayu, kadang-kadang banyak segannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang lemah, kecil-kecil begini untuk dimerdekakan, dijauhkan dari penjajahan. Walaupun sudah diberikan pengalaman selama ratusan tahun hidup di bawah penjajahan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukuri itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah membalas atau menjadikan lawan dari syukur di sini sebagai kufur. Biasanya lawan dari kufur itu adalah iman, tapi di sini Allah menggunakan kata-kata syukur sebagai lawan daripada kufur, Kenapa? Karena orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ibaratnya orang yang punya masalah di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia salat,
Mungkin saja dia berpuasa pada bulan Ramadan, bahkan mungkin menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mungkin saja berkali-kali haji dan umrahnya. Namun kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya masalah di dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat orang yang mengatakan bahwa apa yang telah dia dapatkan, nikmat yang telah dia peroleh, kemerdekaan yang telah dia raih adalah berkat perjuangan dia saja tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang seperti ini berarti bermasalah dalam tauhidnya. Yang di dalam bahasan agama kita disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid yang diantaranya bahasanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rizki, dia pembagi rizki dan dia menentukan rizki kita. Maka dari awal saya katakan bahwa kita ini orangnya kecil-kecil, pemalu pula, kemampuan juga tidak ada. Yang katanya hanya melawan Belanda yang dengan bedil dan senjata tercanggih dia saat itu, kita lawan dengan bambu runcing saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia kemerdekaan. Ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan karena perjuangan kita. Mustahil kalau seandainya karena perjuangan kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Kalau hanya senapan, pistol, pesawat tempur dilawan dengan bambu runcing, enggak mungkin kita menang. Tapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah karena Dia salah satu dan Dialah penentu dari kemerdekaan kita itu. Nah, kalau orang yang tidak bersyukur, dia merasa bahwa kalau kita bawakan dalam konteks kemerdekaan, bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang terdahulu. Padahal orang terdahulu juga mengakui bahwa ini semua adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya orang yang tidak bersyukur berarti dia punya masalah di dalam tauhidnya dia. Nah, kalau kita bawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diberikan limpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bersyukur dia akan mengatakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau dia ambil. Kapan Allah mau saya bagi kepada orang lain, saya harus bagi karena Allah yang mau, karena Allah yang punya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pingin sebagian hartanya itu diinfakkan di jalannya, dia merasa berat. Kenapa saya harus menyumbang? Bukankah ini hasil kerja keras saya? Bukankah ini hasil peras keringat dan tunggang tungging saya mencari penghasilan, mencari harta? Tidak berhak orang lain memakan harta ini karena ini adalah hasil kerja keras saya. Orang yang tidak bersyukur akan mengatakan itu, dia lupa akan Tuhannya. Makanya dari itu, di dalam ayat ini Allah menjadikan lawan daripada syukur terhadap nikmatnya adalah kekufuran. Karena orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bermasalah di dalam tauhidnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau dah kufur, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang pedih bagi kita. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Apakah hanya dengan pesta pora, kita adakan kegiatan-kegiatan pesta rakyat, lomba ini dan itu, kita berbahagia, senang-senang, apakah dengan itu? Kalaulah seandainya orang-orang yang telah berjuang dengan bambu runcing, melawan senjata-senjata canggih para penjajah pada zaman dahulu, tahu cara kita untuk mengisi, mensyukuri kemerdekaan dengan itu, pastilah mereka akan menangis. Karena kita tidak mensyukuri kemerdekaan, barangkali hidup kita saat ini susah. Hidup kita saat ini sempit. Anak cucu kita tidak punya harapan panjang. Kenapa? Barangkali cara kita di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah sesuatu yang salah yang kita lakukan. Setiap tanggal 17 Agustus kita sibuk dengan acara-acara, tapi setelah itu kemerdekaan itu tidak kita isi dengan hal-hal yang positif. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, yang namanya kemerdekaan itu kan identik dengan kebebasan. Kalau kebebasan itu ibaratnya adalah sebuah botol yang kosong, bebas diisi apa saja.
Kalau seandainya tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ketahuilah dan sadarilah bahwa orang lain ingin memanfaatkannya, ingin mengisinya dengan sesuatu yang mereka suka. Kalau tidak kita isi dengan keimanan dan pembangunan-pembangunan yang bersifat positif, maka orang lain ingin membangunnya dengan cara yang mereka suka. Dan itu yang kita dapatkan. Sehingga ketika kita ingin mengamalkan apa yang kita pikirkan, ketika kita punya idealisme sudah tertutup, sudah diisi orang. Kenapa? Karena selama ini barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, kita lalai di dalam mengisi atau di dalam mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ketika zaman perjuangan, pastilah setiap kalimat yang diucapkan tidak lepas dari la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi setelah kemerdekaan itu didapatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berpesta pora dan lupa pula membangun dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Jalan kalau tidak kita yang bangun, orang lain pasti bangun. Kalau kita yang bangun, kita berhak untuk mengendalikannya. Tapi kalau orang lain yang membangun, mereka yang mengendalikannya. Ini cara kita untuk mensyukuri kenikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita adalah kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan pembangunan sampai semaksimal yang kita bisa. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab, kalau kamu selesai melakukan sebuah pekerjaan, maka fansab, cari pekerjaan baru. Kalau sudah selesai, para pahlawan kita, para pendahulu kita, para founding father daripada negara kita ini, penemu negara kita ini, atau pendiri negara kita ini telah menuntaskan tugas mereka untuk memberikan kepada kita sebuah sistem negara yang berdaulat. Maka tugas kita adalah fansab. Maka bergeraklah kalian, bekerjalah kalian. Karena perjuangan di dalam kehidupan kita, di dalam hidup di dunia ini tidak berhenti dengan selesainya satu tujuan. Dan itu kita lihat dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali orang-orang akan mengira ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menguasai kota Mekah, beliau akan berhenti berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak. Walaupun musuh besarnya yaitu orang-orang kafir Quraisy yang mengejar mereka sampai ke Madinah beberapa kali, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dan juga dalam beberapa kesempatan mereka juga berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin satu persatu. Walaupun demikian, musuhnya sudah dikuasai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun perjuangan beliau tidak berhenti di situ saja. Beliau sampaikan dakwah. Rasulullah datang ke Taif, terjadilah pertempuran dalam perang Hunain, dan tunduklah orang-orang Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar dari mereka langsung masuk Islam, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah jazirah Arab di sekitar Hijaz dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengirim utusan ke luar negeri. Dikirimlah utusan ke negeri Persia. Ke Kisra Persia dikirim surat, masuk Islamlah kalian, barang siapa yang masuk Islam fa innahu taslam, maka dia akan selamat. Nah, kalau seandainya kalian tidak masuk Islam, kalau seandainya Kisra tidak masuk Islam, maka dia akan menanggung dosa-dosa Arisiyin, dosa-dosa rakyatnya. Beliau juga mengirim utusan kepada Kaisar Romawi, mendakwahkan Islam kepadanya. Padahal urusan Mekah sudah selesai. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dia dakwahi lagi orang Romawi, dikirim utusan dan disampaikan juga bahwa masuk Islamlah engkau. Kalau engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Kalau engkau masuk Islam dan diikuti oleh pengikutmu, maka engkau akan mendapatkan 2 ganjaran.
2 kali lipat pahala engkau dapatkan wahai kaisar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan lainnya. Dan ini barangkali yang kita lupa. Kita terlena di dalam kehidupan kita, barangkali setelah kemerdekaan itu direbut, kita tidak berpikir bagaimana cara membangunnya. Makanya barangkali itu juga salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengajarkan kita qul siru fil ardi. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merantau, untuk melihat barangkali ada yang positif di negara orang, bisa kita terapkan di negara kita. Makanya kita lihat Bapak Ibu berbahagia, bangsa yang tidak merantau, yang merasa cukup bangga dengan diri dia sendiri, tidak mencari pengalaman keluar, cenderung bangsa itu ketinggalan. Orang lain datang ke tempat dia berada, akhirnya dia terpaksa lari ke pinggiran. Kenapa? Dia tidak berusaha untuk mencari pengalaman ke tempat lain. Nah, kalau orang yang berusaha untuk mengirim anak-anaknya keluar negeri untuk sekolah, keluar daerahnya untuk sekolah, dilihat di sana ternyata ada pengalaman yang bagus, bisa diterapkan di kampung kita. Oh, ternyata di negeri sana ada sesuatu yang bisa diterapkan di negeri kita. Majulah negara itu, majulah bangsa itu, dan majulah negeri itu. Tapi kalau orang yang hanya mengandalkan pengalaman kampung dia saja, orang yang akan datang ke tempat dia. Nah, ini Allah mengajak kita untuk bergerak. Fa idza faraghta fansab. Bergerak, cari pengalaman, bangunlah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena semua ini sekali lagi bukan karena perjuangan para pendahulu kita, tapi murni karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya karena kehebatan kita atau kekuatan fisik kita, orang Palestina lebih kuat fisiknya daripada kita. Tapi sampai sekarang Allah masih belum memberikan mereka kemerdekaan. Tanah mereka masih terus dirampas dan dibangun oleh Israel secara tidak benar. Makanya Bapak Ibu berbahagia, kemerdekaan harus kita syukuri, karena kemerdekaan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Islam itu datang untuk memerdekakan manusia. Dan terkait hal ini Bapak Ibu berbahagia, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga kita gali sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan bahwa semangat daripada agama kita adalah semangat kemerdekaan. Semangat agama kita adalah semangat pembebasan manusia dari segala penindasan dan penjajahan. Kenapa demikian? Coba simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Tidaklah ada, kata Allah, cara, alasan atau dalih apa saja yang membolehkan seorang muslim, seorang beriman membunuh mukmin lainnya, kecuali satu, yaitu tersalah. Tidak sengaja kita bawa mobil di jalan, atau taruhlah si fulan yang beriman bawa mobil di jalan, tiba-tiba datang saja ngantuk, nabrak, meninggal orang. Itu pembunuhan yang tidak disengaja. Itu saja yang boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, terjadinya matinya seorang mukmin lantaran mukmin lainnya. Artinya kalau ada niat sedikit saja untuk membunuh orang itu enggak boleh. Niat saja enggak boleh. Apalagi kalau sudah disiapkan pedang, disiapkan senjata, disiapkan batu, disiapkan macam-macam. Kalau itu yang terjadi, maka Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Nah, barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, apapun alasannya. Oh, mungkin dia punya dendam, hal kecil jadi masalah besar, dibunuh orang. Apapun alasannya, tidak boleh, walaupun dia adalah seorang yang zalim. Tapi kalau tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membunuhnya. Maka kata Allah di dalam ayat ini, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja,
maka fajazauhu jahannam. Yang pertama itu adalah jazauhu jahannam. Jahannam dulu bagi dia. Kenapa? Orang ini di mata hukum tidak akan ada gunanya. Orang ini layak mati. Kalaupun dia mati dibunuh oleh orang lain, oleh keluarga yang dibunuh, maka dia jazauhu jahannam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah marah kepada dia. Allah menggunakan kata-kata ghadiba, marah, wa la'anahu, dan dilaknat juga, sudah marah dilaknat, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan bagi dia azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Segala macam laknat, segala macam sumpah serapah Allah sediakan bagi orang seperti ini. Nah, kalau ada yang berani mencoba-coba untuk membunuh orang beriman, karena orang beriman itu darah dia terjaga. Nah, tapi boleh kata Allah kalau tidak sengaja, tidak ada niat, tidak ada persiapan, yang betul-betul tidak sengaja. Nah, ganjarannya apa kata Allah? Hukumannya apa? Kalaupun tidak sengaja, hukumannya apa? Fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia harus memerdekakan budak. Ini bahasan kita. Dia harus membebaskan budak. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu, dan membayarkan diat pengganti kepada keluarganya kecuali jika mereka mau bersedekah. Maksudnya mau merelakan, tidak perlu bayar diat, enggak apa-apa. Tapi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil di sini adalah dia harus memerdekakan budak. Ada nyawa yang melayang, harus merdeka satu budak. Nah, kalau seandainya kata Allah, wa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabah. Nah, kalau seandainya dia itu orang beriman itu berasal dari orang yang keluarganya itu adalah kafir harbi, yang memerangi orang beriman, orang kafir yang memerangi orang beriman, mengusir orang yang beriman dari kampung halaman mereka, mengangkat senjata terhadap orang beriman, maka kata Allah, ganjaran bagi orang yang membunuh orang mukmin yang keluarganya seperti itu adalah tetap dia harus memerdekakan seorang budak, walaupun dia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayarkan diat kepada keluarganya, karena keluarganya kafir harbi. Tapi memerdekakan budak tetap wajib bagi orang seperti ini. Allah ingin semua manusia merdeka. Ini kasus kedua. Pertama tadi, kalau keluarganya beriman, maka dia harus memerdekakan budak dan membayar diat. Kalau keluarga dari korban ini adalah kafir harbi yang mengusir orang-orang beriman, maka yang dilakukan oleh orang yang tanpa sengaja membunuh orang beriman tadi adalah dia harus tetap memerdekakan budak tanpa membayar diat. Namun kalau seandainya orang tadi berasal dari keluarga kafir, namun ada perjanjian damai antara mereka dengan orang-orang yang beriman, kafir zimmi misalkan, yang tidak mengusir orang beriman, yang tidak mengusir orang-orang yang beriman, maka ganjarannya kata Allah, maka bayar diat kepada keluarganya. Jadi ini kita lihat bagaimana Islam menjaga hubungan antar sesama, toleransi di dalam Islam. Kalau terhadap orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi kesalahan seperti ini, dahulukan diatnya. Tapi kalau seandainya terhadap sesama orang beriman, Allah Subhanahu wa taala dahulukan hak Allah. Barangkali orang beriman ini nanti punya niat baik dan dia akan mensedekahkannya, diakhirkan diatnya. Tapi untuk orang kafir yang zimmi, Allah mengatakan bayar diatnya, untuk menunjukkan bahwa Islam adalah cinta damai. Islam adalah ingin perdamaian, ingin manusia ini hidup bebas tanpa ada penindasan. Maka kalau dia berasal dari keluarga yang seperti itu, yang kafir zimmi, bayarkan diatnya, tetap fatahriru raqabatin mu'minah, maka tetap harus membayar atau memerdekakan seorang budak yang beriman. Dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin manusia ini hidup merdeka, ingin manusia ini hidup bebas tanpa ada tindakan intimidasi, tanpa ada penyiksaan antara satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala di dalam memerdekakan manusia. Banyak cara Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum
au tahriru raqabah. Allah tidaklah akan menyiksa kalian, tidak menghukum kalian lantaran bermain-main di dalam sumpah kalian. Akan tetapi kata Allah, yang akan Allah siksa dari kalian adalah sumpah yang kalian nyatakan dengan benar, akad yang kalian camkan di dalam kehidupan kalian, yang kalian tuliskan dengan benar, dengan sungguh-sungguh atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melanggarnya, maka ganjarannya, kafaratnya adalah bahwa kalian memberikan makan 10 orang-orang fakir, atau memberi mereka pakaian, atau tahriru raqabah. Ini bahasan kita. Atau memerdekakan budak. Dari awal Islam ingin manusia hidup merdeka. Ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Seakan-akan Allah ini pokoknya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjarannya, merdekakan budak. Kalau kamu ingin lepas dari dosa ini, merdekakan budak, merdekakan budak, merdekakan manusia. Itu yang Allah inginkan dari kita. Bahkan di dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 3, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Dan orang-orang, kata Allah, yang menzihar istrinya, menzihar istri itu artinya mengatakan istri itu adalah seperti perempuan yang haram bagi dia untuk dinikahi, seperti ibunya. Misalkan di dalam bahasa Arab disebutkan anti alayya ka dhahri ummi. Dia mengatakan itu kepada istrinya, engkau bagiku bagaikan ibuku. Dia ucapkan itu pada istrinya. Padahal ibu adalah posisi yang sakral dalam kehidupan manusia. Tidak boleh diperlakukan seperti halnya istri. Nah, kalau ada seorang suami yang mengatakan itu kepada istrinya, dan ini adalah sebuah dosa besar di dalam agama kita. Karena itu akan merendahkan derajat ibu dan juga akan merusak suasana. Merusak suasana rumah tangga. Ini ibu, disebut ibu tapi digauli seperti pergaulan seorang istri. Makanya ini akan rusak kehidupan kita dengan ungkapan seperti ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki, bagi para suami yang pernah melakukan itu, mengatakan itu kepada istrinya, menzihar istrinya, dan tidaklah boleh dia menggauli istrinya sebelum dia tahriru raqabah, membebaskan seorang budak, memerdekakan seorang budak. Dalam urusan rumah tangga sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kafarat daripada kesalahan manusia di dalam hal ini dengan memerdekakan budak, dengan memerdekakan manusia. Dari sini kita lihat ternyata kemerdekaan adalah sesuatu yang sakral di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat Islam. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat dijunjung di dalam agama kita. Makanya dari itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun ana khasamuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang, 3 golongan manusia, kalau ini boleh saya catat untuk perhatian kita. 3 golongan manusia yang kata Rasulullah dia akan menjadi penggugatnya pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang memberi atas nama Rasulullah, kemudian dia berkhianat. Nanti bisa dari rekaman bisa kita lihat nanti. Pertama golongan pertama adalah orang yang, ya Rasulullah saya akan memberikan ini untuk engkau ya Rasulullah, atas namamu saya akan menyumbang untuk si fulan, tapi ternyata itu adalah hanya tipuan belaka. Maka kata Rasulullah akan menjadi penggugat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Rasulullah akan menjadi penggugat dia. Dan ini tidak ada pada diri kita. Kecuali kalau kita bersumpah, ya Allah, untuk Rasulullah saya melakukan ini, kemudian kita langgar dan kita tidak bertaubat dari itu dan tidak membayar sumpah kita, kafarat sumpah kita, maka barangkali kita masuk ke dalam kategori ini. Namun ini khususnya bagi orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang yang menjual orang yang merdeka. Menjual orang yang merdeka
lalu memakan hasilnya. Jadi, dan ini Bapak Ibu kaum muslimin, ini bukan tidak terjadi pada zaman sekarang. Ini terjadi pada zaman sekarang. Orang yang menjadikan orang yang bebas, orang yang merdeka itu sebagai budak ada saat ini. Maka kita lihat di Malaysia misalkan. Di sini ada PJTKI, perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia, dijanjikan macam-macam, terutama yang perempuan sekarang yang rawan itu. Dan alhamdulillah kita untuk di daerah kita ini, di daerah Sumatera ini agak jarang. Nah, tetapi kalau di Mesir itu banyak sekali yang dijual itu adalah orang kita. Miris sekali kita lihat. Ternyata mereka sudah dijual oleh bangsa dia sendiri, bekerja sama dengan manusia-manusia bejat dari negeri-negeri yang penampungnya. Wajahnya Arab. Dan di sini juga tampang-tampangnya soleh-soleha. Banyak juga yang menjual itu, yang naifnya, banyak yang melakukan tindakan seperti ini kadang-kadang berjilbab besar. Ada yang seperti itu. Katanya mau dikirim ke Mesir, dikirim ke Malaysia. Katanya panggilannya Ibu Haji katanya. Ini orang-orang seperti ini nanti akan menjadi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan manusia merdeka menjadi budak. Terus yang kedua, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketiga ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Orang yang meminta upah atau mencari orang, mengupah orang lain dan tidak membayar upahnya. Orang diminta bekerja sama dia, dijanjikan 1 bulan 1,5 juta. Orang ini diminta bekerjanya, diperas tenaganya, istirahat tidak diizinkan. Namun ketika datang hak dia untuk dibayar oleh si tuan ini, dia tidak membayarkan. Maka ingatlah, dan terutama kita di sini, kita di lingkungan pasar, maka kita harus hati-hati. Kita di lingkungan pasar kadang kita merekrut karyawan atau kita punya pembantu rumah tangga, janji-janji kita terhadap mereka jangan kita lupakan. Kesepakatan kita dengan mereka, orang-orang yang kita sewa, jangan kita lalaikan. Karena kalau kita lalaikan, maka Rasulullah SAW akan menjadi jaksa kita, yang akan menjadi jaksa menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Akankah kita menang di hadapan Rasulullah SAW? Hadis ini Bapak Ibu yang berbahagia menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kemerdekaan. Kalau pada yang nomor 2 itu jelas, itu menjadikan orang yang merdeka sebagai budak, itu jelas hukumannya. Dan yang nomor 3 juga demikian. Bukankah dia merdeka? Kenapa kita perbudak dia? Kalau seandainya memang kita upah dia untuk tugas tertentu, ya tunaikanlah hak kita kalau seandainya kewajiban dia sudah dia tunaikan. Tunaikan kewajiban kita kalau seandainya kewajiban dia sudah dia tunaikan. Kalau tidak, maka bersiap-siaplah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan digugat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang pentingnya bagi kita menjaga kemerdekaan sesama kita. Makanya Islam tidak membuka. Dari tadi kita lihat Islam membuka pintu untuk memerdekakan manusia. Namun satu pun Islam tidak pernah membuka pintu untuk menciptakan perbudakan di muka bumi. Bahkan perang pun katanya perbudakan tidak diizinkan dengan perang. Bahkan justru peperangan itu adalah tujuannya untuk memerdekakan manusia. Maka simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Al-Baqarah 195. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Maka perangilah mereka sampai tidak ada penindasan, sampai tidak ada penjajahan, sampai tidak ada pemaksaan, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai agama itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sampai agama itu adalah hak Allah saja. Allah yang menentukan kamu beriman, kamu kafir dengan bebas. Dia milih, dia beriman, faman syaa falyu'min, dan dia ada juga memilih dia kafir, faman syaa falyakfur. Maka terserah Allah saja siapa yang dia kehendaki, dia tunjukkan jalan yang lurus, dan siapa yang dia kehendaki, dia tunjukkan jalan yang sesat. Terserah Allah saja sampai habis penindasan, sampai Allah menjadi
satu-satunya zat yang berhak untuk menentukan hidayah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau sudah itu yang terjadi, maka tidak ada lagi perlu perang. Sampai itu kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuan dari peperangan, untuk menghapus penindasan dan untuk menghapuskan tindakan pemaksaan terhadap keyakinan di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau seandainya zaman sekarang kita melakukan kesalahan seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tadi, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, masih di ayat yang sama, tadi sengaja tidak saya baca karena stressingnya bukan di situ. Pilihan lainnya adalah fas'au faman lam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain. Nah, bagi yang tidak sanggup, tidak menemukan budak, maka hendaklah dia berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Tapi hak keluarga tetap diberikan. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah puasa 60 hari berturut-turut. Nah, jadi itu Pak. Ganjaran atau hukuman bagi yang melakukan kesalahan menghilangkan sebuah nyawa. Ya Pak. Ada lagi Pak? Nah, jadi terkait ini mungkin saya perlukan tekanan untuk terkait yang nomor 3 tadi, mengupah orang lain tapi upahnya tidak dibayar. Dan di dalam agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan utul ajira ajrahu qabla ayajiffa 'aruquhu. Berikanlah orang yang kita upah itu ganjarannya ataupun upahnya sampai atau menjelang kering keringatnya. Menjelang kering keringatnya. Ya maksudnya apa? Jangan sampai dia meminta dulu baru kita berikan. Artinya ketika kita lihat dia masih, kalau gambaran umumnya kita untuk orang diupah ini ibaratnya upah yang secara langsung. Nah, tapi kalau sekarang kan kita sudah punya sistem dan dia pun setuju, ini tidak masalah. Misalkan setiap bulan. Nah, kalau seandainya kita misalkan kita janji setiap tanggal 1 kita berikan upahnya, kita berikan gajinya. Nah, kita belum sanggup tanggal 1, kita sebutlah sama dia. Karena dia bagaimanapun setara dengan kita. Dia bukan budak kita yang seenaknya bisa kita manfaatkan tanpa ridho dari dia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la yahillu mal imri'in muslim illa an tayyibin nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan adanya keridoan daripada dia. Kalau dia tidak ridho, berarti kita telah memakan sesuatu yang haram. Karena Rasulullah mengatakan tidak halal. Nah, makanya untuk kita walaupun kita atasan dia, walaupun kita punya usaha dan dia adalah karyawan kita, bawahan kita, walaupun kondisinya demikian, tapi tetap perjanjiannya adalah perjanjian antara manusia merdeka dengan manusia merdeka, antara seorang beriman dengan orang yang beriman juga, antara satu insan dengan insan lainnya yang tidak berhak diambil hartanya secara tidak halal. Nah, makanya harus minta keridoan juga. Maaf ya, bulan ini kita agak telat sedikit. Apalagi kalau yang punya usaha, punya karyawan banyak, kadang-kadang pusing kan. Nah, ketika datang musim terima gaji atau tanggal terima gaji, kalau memang belum sanggup, kepada karyawanku yang tercinta, mohon dimaklumi kita mengalami penundaan pembayaran gaji pada bulan ini. Insya Allah akan dibayarkan pada tanggal sekian, 2 hari lagi misalkan. Ya nggak masalah, karena itu hak dia. Maka kata Rasulullah SAW, matlul ghani zulmun. Seorang kaya yang melambat-lambatkan itu adalah kezaliman. Nah, kalau dia punya hutang sama orang, masih berat nih. Kadang-kadang hutang itu penyakitnya begitu. Ketika minjamnya itu terasa ringan, mulut ini ngomongnya manis sekali. Tapi ketika sudah giliran membayar, rasanya kok berat sekali tangan ini untuk merogoh kantongnya. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang menunda-nunda membayar kewajiban dia kepada orang lain, maka dia telah melakukan kezaliman. Walaupun orang lain itu tidak punya daya dan upaya. Itulah makna kemerdekaan insan itu di dalam kehidupan kita. Walaupun dia orang yang lemah, walaupun dia tidak punya daya dan upaya, namun Allah membela hak-hak mereka. Makanya ketika awal-awal dakwah Islam itu kita lihat, ternyata yang mengikut baginda Rasulullah SAW kebanyakan dari orang-orang bawah itu, orang-orang lemah. Kenapa? Karena mereka dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebutlah misalkan Bilal bin Rabah, sebutlah namanya Ammar bin Yasir dan keluarganya. Itu para budak semua. Mereka mengikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Bilal bin Rabah dalam peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, ketika itu Bilal bin Rabah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Ka'bah. Naik ke atas dan disuruh azan di sana. Orang-orang kafir Quraisy yang dahulu adalah para tokoh, orang-orang hebat kafir Quraisy, bukan dari golongan kulit hitam, tapi orang-orang berkulit putih, sawo matang. Istilahnya tuan-tuan yang sebelumnya. Ketika itu melihat dalam kondisi terhina, ternyata budak mereka dahulu yang mereka siksa itu sekarang berada di atas kepala mereka, di atas Ka'bah lagi, di atas tempat mereka di mana mereka bersujud juga. Terhina mereka. Dan itulah Islam. Karena Islam sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, kami jadikan kalian itu bersuku dan berbangsa. Agar apa? Agar kalian saling mengenal. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya itu putih pucat pasi. Untuk apa? Saling mengenal saja. Oh, kalau begini ternyata kekurangannya ini. Oh, kalau yang hitam ini ternyata kuat, perkasa. Kalau yang ini ternyata lemah. Nah, untuk mengenal, untuk kita saling belajar. Itu tujuan Allah. Dan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun mereka orang Arab, walaupun mereka orang Ajam, tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya kecuali dengan takwa. Rasulullah mengatakan, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa, wala li a'jamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang Ajam yang non Arab kecuali dengan ketakwaan. Dan tidak ada juga kelebihan atas orang Ajam, orang yang non Arab atas orang Arab, kecuali hanya dengan ketakwaan. Dan takwa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Maka inilah makna dari kemerdekaan yang Allah titipkan kepada kita. Kita isi dengan sebaik-baiknya. Dan juga dari makna kemerdekaan ini, dari kajian masalah kemerdekaan ini, kita juga belajar untuk bisa menjadikan saudara-saudara kita adalah setara dengan kita apapun profesinya, walaupun hanya tukang pemungut sampah ataukah dia itu adalah seorang pejabat tinggi di sebuah kantor yang besar, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jabatan hanyalah sementara dan profesi juga akan hilang dengan hilangnya manusia di dunia ini. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk merasa lebih baik kecuali hanya Allah yang memberikan legitimasi pada diri kita, dan itu tidak di sini tapi di akhirat. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.